dengan kuda tercepat sebulan perjalanan. Kuda tercepat. Ibrahim alaihissalam dari Palestina ke Mekah waktu itu pakai unta. Lebih lama lagi. Tiba di lembah itu, belum ada Ka'bah. Karena perlu kita tahu ya, Ka'bah ini teman-teman dibangun pertama oleh Adam alaihissalam bersama dengan anaknya Syith alaihissalam. Syith adalah anak Adam yang sangat saleh, terkenal. Tulisannya Shin Ya Tha, Syith. Ini orang saleh sekali dan dia bersama ayahnya membangun nanti tentu ada kisah dalam kisah Nabi-Nabi saya akan jelaskan insyaallah. Maka Syith ini membangun Ka'bah bersama ayahnya. Tapi pada saat terjadi banjir besarnya Nuh alaihissalam yang dikenal dengan kiamat kecil, habis semua termasuk Ka'bah bangunannya hancur. Karena semua bumi ini hancur, tenggelam dengan air, dari bumi dikeluarkan air, dari langit juga hujan air. Semua hancur kecuali yang ada di atas kapalnya ya, Nuh alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan, nanti ada kisah juga kisah Nabi Nuh panjang lebar masalah itu tentunya. Yang jelas teman-teman sekalian, yang tertinggal adalah pondasi Ka'bah. Diistilahkan dalam Al-Quran Bakkah, Bibakkah, gitu kan? Ada ulama tafsir mengatakan adalah Mekah, ada yang mengatakan adalah makna daripada pondasi dasarnya Ka'bah. Tinggal pondasi itu. Ibrahim AS itu seorang nabi, sudah dijelaskan oleh Allah yang maha tinggi dan maha pemurah itu melalui Jibril tentang masalah kota ini. Tiba di Mekah, di lembah itu tidak ada lihat apa-apa karena pondasi Ka'bah pun tertutup dengan padang pasir, lembah kosong, tidak ada tanaman sedikit pun. Maka yang terjadi apa teman-teman sekalian? Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Hajar, turunlah di sini, turunlah di sini, ya. Dan di sini aku akan meninggalkanmu. Ibrahim alaihissalam setelah mengucapkan kalimat itu teman-teman sekalian, membalikkan untahnya mengarah ke Palestina. Cuma itu kalimatnya. Saya akan meninggalkan kau di sini, tinggallah, saya akan pulang. Enggak bicara yang lain, langsung arahkan untahnya. Hajar di sini sebagai manusia muncul sebuah pertanyaan. Ini lembah, tidak ada satu pohon kering, enggak ada, apalagi pohon basah. Enggak ada hewan, enggak ada manusia, padang pasir, gunung-gunung batu, enggak ada apa-apa sama sekali. Sampai sekarang teman-teman kalau ke Mekah, kalau kita bayangkan tidak ada bangunannya, itu batu semua, gunung batu sama padang pasir. Itu dulu belum ada bangunan sama sekali. Maka Hajar mengikuti unta dari belakang, mengatakan, wahai Ibrahim, apa kau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada makan, tidak ada manusia, tidak ada hewan, enggak ada pohon? Ibrahim alaihissalam sambil nangis, jalan. Tidak jawab. Hajar ikuti dari belakang. Wahai Ibrahim, apa kau tinggalkan kami di lembah? Dengan ini bayangkan ya, saya tidak tahu bagaimana kalau ada akhwat kita, suaminya suruh turun dari mobil, diapain tuh mobil? Ini sudah dilemparin batu kali. Ini sudah diletakkan, tak ada sebab, nggak ada penjelasan, masih ikut. Wahai Ibrahim, kenapa kau letakkan dengan santun? Kenapa kau letakkan kami di lembah? Nggak ada manusia, nggak ada hewan, nggak ada pohon. Ibrahim AS sambil nangis jalan di atas unta. Yang ketiga kali ditanya, wahai Ibrahim, kenapa kau letakkan kami di lembah? Tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan. Ibrahim nggak jawab, jalan. Ibrahim ini sebenarnya alaihissalam bisa jawab, tapi berat buat dia karena istrinya disuruh oleh Allah tinggalkan di situ. Dan keterangan pun pada saat itu sebagian ahli sejarah mengatakan belum dijelaskan kepada Ibrahim alaihissalam kenapa istri dan anaknya disuruh taruh, tapi Ibrahim patuh. Nanti juga kita ambil pelajaran bagaimana waktu Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih Ismail. Keterangan cuma mimpinya sembelih anakmu. Nggak ada keterangan yang lain ini. Nggak ada keterangan nanti kalau kau patuhi nanti akan saya ganti dengan kambing. Nggak ada. Pokoknya perintah kerjakan. Sama Musa alaihissalam, kita ambil pelajaran dari para nabi luar biasa. Disuruh angkat tongkatnya, cambuk ke Laut Merah. Musa tidak tahu ini air mau jadi terbang kamu apa. Pokoknya perintah Allah, cambuk tongkatmu. Tongkat ini biasa dipakai untuk mengurus gembalaannya, tongkat kecil. Musa alaihissalam patuh, lakukan. Orang mukmin begitu. Kerjain dulu, nggak usah nanya kenapa. Kenapa duhur sama asar 4 rakaat? Kenapa Allah protes lagi? Kenapa nggak dikasih jam 2 saja 4 rakaat sekali? Yang membuat, yang menciptakan urat sarafmu, mengalirkan darah ngalir situ, itu yang mau ciptakan langit dan bumi, patuh dulu sebagai hamba. Kalau ada hikmah, nanti hikmah itu pelengkap, kerjain dulu. Masa sekarang kalau antum lapar masih bertanya kenapa saya lapar? Hah? Makan dulu kan?
Nah iya, hilangkan dulu laparnya. Nanti kemudian baru kita mencari tahu apa hikmahnya dan seterusnya. Yang jelas Ibrahim alaihissalam nangis karena Ibrahim cuma tahu perintah Allah, antar istri anakmu di lembah itu, turunkan, tinggalkan. Belum ada informasi apa-apa ini. Ibrahim alaihissalam lakukan. Makanya waktu Hajar tanya, apa yang mau dijelaskan? Perintah Tuhanku hanya suruh taruh kamu, selesai. Tapi Ibrahim berat katakan. Lalu kata Hajar alaihissalam, ini bukti keimanan yang luar biasa. Kata ulama, ini bermula daripada awal panen pahalanya Hajar yang sampai hari kiamat akan ada. Dia mengatakan apa? Allahu amaraka bihada. Sebentar Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan kamu mengerjakan ini? Ibrahim tidak nyaut apa-apa, cuma nganggungin kepalanya. Gak bisa jawab. Hajar dikatakan dalam riwayat dengan suara yang merdu, dengan suara yang santun mengatakan, idzan la yudayyi'ana. Kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami. Artinya pulanglah Ibrahim, pergi kemana saja. Saya akan tinggal sama anak saya di sini. Di lembah teman-teman, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia. Tapi ini keimanan yang luar biasa. Suami istri yang punya iman yang luar biasa. Ibrahim alaihissalam pulang sambil nangis. Di tengah jalan tentu dia berdoa. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di sebuah lembah. Enggak ada manusia, enggak ada hewan, enggak ada, dikatakan dalam Al-Quran, biwadin ghairi dhi zara'. Di sebuah lembah yang tidak ada dhi zara'. Dhi ini teman-teman, dalam bahasa Arab atau zu, digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang melampaui batas. Misal ada orang pintar sekali, zaki, dikatakan dalam bahasa Arab. Tapi kalau orang itu super pintar dikatakan zu zaka. Orang ini punya kepintaran melampaui batas, luar biasa. Digunakan untuk itu. Apa kata Ibrahim? Saya meninggalkan keluarga saya, ya Allah, biwadin ghairi dhi zara'. Di sebuah lembah tidak ada zara', tidak ada daun batang pohon kering, enggak ada. Tapi kata Ibrahim, inda baitikal muharram. Tapi di tempat lokasi rumahmu yang mulia. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita teman-teman sekalian kalau memang di situ ada pondasinya Ka'bah, sudah ada. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 96 tentang masalah Ka'bah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk Allah beribadah, ya, agar manusia bisa beribadah kepada Allah di muka bumi adalah Baitillah di Bakkah. Yang tadi saya bilang di Bakkah. Bakkah ini bisa berarti Mekah sendiri atau bisa berarti memang dasarnya pondasi itu. Karena Allah sedang membicarakan inna awwala baitin. Sesungguhnya rumah pertama untuk ibadah. Maka berarti yang dimaksud adalah pondasinya juga di sini bisa berarti gitu. Yang penuh dengan berkah dan petunjuk bagi seluruh alam semesta. Petunjuk bagi seluruh alam semesta. Kemudian teman-teman sekalian, setelah Ibrahim alaihissalam berdoa begitu, Ibrahim melanjutkan banyak tentu dalam ayat Al-Quran, ya, yang dikatakan ya Allah, mereka untuk mendirikan sholat, mereka untuk menunaikan zakat, utuslah kepada mereka manusia-manusia yang datang kepada mereka, ya, supaya bisa hidup, jangan mereka sendirian gitu. Tentu kita tinggalkan dulu kisah Ibrahim alaihissalam. Saya